Selamat sore jemaat sekalian. Bagaimana kabar jemaat sekalian? Tengahan minggu. Ini adalah waktu yang pas buat kita untuk berkumpul, berdoa sebagai suatu jemaat. Seandainya doa itu tidak terlalu penting, maka Tuhan Yesus tidak akan berdoa terus. Tuhan Yesus tidak perlu mengatur jadwalnya, tergantung dari kapan dia berdoa. Tapi yang kita baca adalah Tuhan Yesus selalu berdoa. Oleh sebab itu kita juga berdoa. Kita baca murid-muridnya, akhirnya kemudian mereka berdoa, jadi kita juga berdoa. Jadi malam hari ini, mari kita buka di dalam Kejadian pasal 19, karena ada Abraham yang berdoa di sini, yang cukup luar biasa. Kita mau melihat apa yang bisa kita pelajari dari doanya Abraham. Kalau sudah dapat, pasal 19 pasal 18 ayat 22 sampai 33. Kejadian pasal 18 ayat 22 sampai 33. Kalau sudah dapat, kita akan baca silih berganti. Saya duluan ayat 22, kemudian jemaat ayat 23. Kita berganti-gantian satu ayat sampai 33. Kalau sudah dapat, kita akan mulai ya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mohon kepadamu, kami berdoa, dan kami mau belajar dari doa Abraham yang engkau dengarkan, yang berkenan di hatimu. Maka ajarkanlah kami juga Tuhan berdoa seperti Abraham. Karena kami ingin mengetahui hatimu, kami juga ingin menyelaraskan hati kami agar sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jadi jemaat sekalian, apa yang kita baca di sini adalah sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora dan seluruh lembah Yordan itu. Tetapi sebelumnya itu terjadi, Abraham berdoa. Bukan karena dia mau mentolerir dosanya Sodom dan Gomora dan kejahatan mereka. Bukan karena dia mau memelihara kejahatan itu, tetapi justru dia mau supaya kebenaran itu nyata. Dari antara kejahatan itu, dia tidak mau yang benar dihukum bersama-sama dengan yang berdosa. Oleh sebab itu dia berdoa. Nah, karena ini adalah kebaktian dari persekutuan doa, maka saya mau memfokuskan kita belajar tentang doanya Abraham. Nah, 3 hal. Yang pertama, kita membaca doanya Abraham ini adalah suatu doa syafaat. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah doa intercessory. Apa itu? Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang kedua. Di situ ada perintah Tuhan. Ya. Karena doa intercessory atau doa syafaat itu, ya bukan artinya harus panjang-panjang, tetapi artinya dia adalah suatu doa yang ya secara umum adalah doa yang demi orang lain. Tapi khususnya yang bersifat menjadi perantara bagi orang tersebut untuk mendamaikan dia dengan Tuhan. Di pasal 2, saya baca mulai dari ayat pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi perintah Tuhan ini, kita disuruh berdoa untuk pembesar, untuk raja-raja. Mereka belum tentu adalah orang yang sudah diselamatkan. Bahkan kelihatannya dari konteksnya justru mereka orang-orang yang belum diselamatkan, bukan seiman. Tetapi orang percaya berdoa juga untuk mereka, ya, terutama supaya mereka ini diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi, fungsi dari kita sebagai orang percaya, karena kita sudah memiliki Tuhan Yesus, yang adalah imam besar, kita pun bertindak sebagai imam-imam bagi orang yang masih belum percaya, supaya mereka bisa didamaikan dengan Allah. Kita juga sudah mengenal kebenaran. Berarti kita menjadi suatu alat, suatu pipa bagi Tuhan untuk menyalurkan kebenaran itu kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran itu. Dan ini bisa dilakukan kalau kita berdoa. Nah, ini adalah perintah Tuhan. Karena doa syafaat ini bisa memiliki dampak yang sangat besar sekali. Kita tadi membaca bagaimana Abraham berdoa. Dan bayangkan setiap kali dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan menyanggupi permintaan Abraham. Seandainya 50 orang benar ada di Sodom, kota itu tidak akan dimusnahkan. 45, 40, 35, 30, 20, 10. Sesuatu yang luar biasa adalah bahwa setiap kali orang yang benar berdoa, besar kuasa doa itu. Ada banyak contoh lain di mana orang berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan. Musa pernah berdoa di Keluaran pasal 32, kalau kalian ingat waktu itu. Tuhan sudah hampir memusnahkan bangsa Israel. Kalau bukan karena Musa yang kemudian memohon kepada Tuhan supaya mengampuni orang Israel walaupun orang Israel sudah berdosa. Musa juga tahu bahwa orang Israel berdosa besar. Musa sendiri waktu dia sampai ke perkemahan dan kemudian dia melihat apa yang dilakukan oleh orang Israel, Musa sendiri naik pitam. Tetapi ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia memohon supaya Tuhan mengampuni, supaya Tuhan mengingat apa yang dia telah janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.
Apa kata-katanya? Tuhan sendiri yang disampaikan lewat Musa, lewat Harun kepada Firaun dan rakyat Mesir. Jadi akhirnya Tuhan tidak jadi memusnahkan bangsa Israel. Di pasal 33-nya Musa berdoa lagi ketika Tuhan tidak mau berjalan di depan orang Israel. Musa bilang tidak bisa. Kalau Tuhan tidak berjalan bersama kami tidak berangkat. Dan Tuhan mendengarkan doanya Musa. Lagi ketika orang Israel menolak masuk Kanaan. Di Bilangan pasal 14, Tuhan juga menyuruh Musa untuk pergi dari situ. Ya, untuk memisahkan diri dari bangsa yang tegar tengkuk itu. Karena Tuhan akan memusnahkan bangsa Israel. Karena bangsa Israel sudah Tuhan bawa keluar dari Mesir, sudah Tuhan dirikan jadi satu bangsa, Tuhan bikin perjanjian dengan mereka bahwa mereka akan jadi umatnya Tuhan, Tuhan akan jadi Tuhannya mereka. Malah mereka bilang mau kembali ke Mesir. Akhirnya mereka mau dikutuk oleh Tuhan. Tapi Musa sekali lagi berdoa. Dan doanya Musa ini sangat efektif. Kemudian sesudah itu ada peristiwa lagi ular tembaga. Kalau kalian ingat. Tuhan mengirim ular-ular berbisa. Banyaknya saya nggak tahu berapa, tetapi yang jelas orang Israel tidak bisa lari. Saya nggak tahu bagaimana caranya, apakah Tuhan mengepung perkemahan Israel dari segala penjuru. Tetapi orang Israel kena pagut. Dan barang siapa yang kena pagut itu mati. Tuhan mau membinasakan bangsa Israel pada waktu itu. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Musa memohon kepada Tuhan, mengingatkan Tuhan lagi tentang firman Tuhan sendiri. Lalu kemudian Musa mendapat jawaban dari Tuhan. Jadi dia suruh Harun cepat bikin satu ular yang terbuat dari tembaga. Kemudian disuruh naikkan di atas tiang. Harun berlari ke tengah-tengah perkemahan Israel. Dan ketika dia berdiri di antara orang-orang yang mati dengan orang yang hidup, maka tulah itu berhenti. Dan barang siapa yang melihat kepada ular tembaga itu dengan iman, maka dia tetap hidup. Oh saudara, Tuhan memberikan contoh-contoh seperti ini. Ternyata doa syafaat, doa untuk orang lain, doa untuk mendamaikan orang lain dengan Tuhan. Ini memiliki dampak yang sangat besar sampai mengubah keputusan Tuhan. Ya. Ada satu lagi di dalam Amos pasal 7. Kalau kalian baca di Amos pasal 7, ayat 1-6-nya, di situ 2 kali Tuhan mau menghukum Israel, tetapi kemudian Amos berkata, Tuhan ampunilah. Dan 2 kalinya Tuhan bilang, aku tidak akan memusnahkan. Apa yang didoakan oleh Musa, oleh Harun, oleh Yosua, ketika dia berdoa juga untuk orang Israel sesudah kasusnya Akan itu, didoakan oleh orang-orang beriman ini untuk orang lain, untuk bangsanya. Didengarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan menganggap serius doa untuk mendamaikan ini. Karena bukankah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan contoh mendoakan untuk orang lain? Untuk mendamaikan dengan Allah. Bukankah Tuhan Yesus sendiri dengan nafasnya yang sudah makin pendek, yang mungkin sudah tersenggal-senggal, berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Jadi Tuhan, tujuan Tuhan, hati Tuhan, keinginan Tuhan dan maksud Tuhan adalah untuk membawa orang kepada pertobatan. Dan setiap kali seorang penengah berdoa untuk orang lain, dan Tuhan mendengarkan doanya itu dan tidak jadi menghukum, selalu disertai dengan pertobatan. Disertai dengan pertobatan. Setiap kali Musa berdoa itu dan Tuhan gak jadi, sebenarnya di latar belakangnya itu ada pertobatan. Waktu di Keluaran pasal 32 itu, Musa turun lalu kemudian Musa marah.
Nah Musa bilang, barang siapa yang ada di pihak Tuhan menyeberang kemari, ada orang yang menyeberang kemari, yaitu suku Lewi. Dan sesudah terjadi kejadian itu, orang Israel mereka menangis. Dan mereka menyesal. Dan untuk bukti, salah satu bukti penyesalan mereka, Musa mengambil lembu emas itu, ditumbuk, dihancurkan sampai jadi debu halus, kemudian suruh mereka minum. Dan orang Israel minum. Nah mulai saat itu katanya mereka menanggalkan semua anting-anting emas mereka dan perhiasan emas. Dan mulai saat itu mereka tidak pakai lagi perhiasan emas. Sebagai bentuk penyesalan mereka. Tuhan tidak jadi menghancurkan mereka. Ya. Setiap kali kalau orang bertobat, maka Tuhan tidak jadi memusnahkannya. Contohnya waktu Yunus dikirim ke Niniwe. Waktu Yunus dikirim ke Niniwe, lalu kemudian memberitakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan. Maka seluruh kota itu katanya dari yang paling bawah sampai ke rajanya itu, mereka bertobat. Mereka merendahkan diri. Nah, saya tidak tahu pertobatannya itu sampai ke dalam hati. Saya tidak tahu apakah mereka sungguh-sungguh meninggalkan dewa-dewi mereka, tetapi yang jelas mereka menunjukkan suatu perubahan sikap yang membuat Tuhan tidak jadi segera menghukum kota Niniwe. Hukumannya ditangguhkan. Memang akhirnya kota Niniwe juga dihancurkan. Tetapi pada saat mereka mendengarkan peringatan Yunus, Tuhan tidak jadi. Nah, seandainya orang-orang Sodom dan Gomora mendengarkan peringatan Lot, seandainya orang-orang kota Sodom dan Gomora mereka masih punya hati nurani yang mau mendengarkan teguran, yang mau yang bisa sedikit digerakkan oleh belas kasihan atau oleh kebenaran, maka mungkin sebagian dari mereka akan berpaling dari kejahatan yang sudah mereka rencanakan itu. Dan mungkin mereka akan ditangguhkan hukumannya. Nah, saudara, seringkali seorang penengah itu, seorang intercesor bukan hanya berdoa saja, tetapi juga berfungsi untuk menegur, ya, berfungsi untuk memperingatkan. Seperti Yunus, seperti mungkin Abraham, ya, seperti Musa. Jadi seorang yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ya, tolong ampuni dan lain sebagainya. Tuhan yang berdoa untuk kebaikan orang lain. Maka sebenarnya Tuhan mau pakai dia juga. Supaya Tuhan pakai dia untuk membawa orang tersebut kepada pertobatan. Coba lihat di dalam Yehezkiel pasal yang ke-22. Ini ada satu ayat yang bagus sekali di ayat yang ke-33. Yehezkiel pasal 22, saya bacakan ayat 30, sorry. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Konteksnya di pasal 22 ini, Yerusalem itu berada di bawah bahaya penghukuman Tuhan. Karena mereka menyembah berhala, karena mereka berzinah, karena mereka telah meninggalkan Tuhan, karena mereka telah membunuh nabi-nabi. Dan Tuhan mencari apakah ada orang yang mau berdiri di antara Tuhan dengan kota yang terkutuk itu. Tuhan mencari apakah ada orang yang mau berfungsi menjadi seorang pendamai, yang mau berdoa untuk kebaikan, untuk keselamatan Yerusalem. Dan yang mau pergi dan memperingatkan Yerusalem akan dosanya dan kejahatannya itu. Tetapi tidak ada. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpahkan atas kepala mereka, demikianlah firman Tuhan Allah. Di mana tidak ada yang berdoa untuk orang tersebut, tidak ada yang pergi, tidak ada yang mengusahakan,
maka kejahatan dia, dosa dia tertimpa atas kepalanya sendiri. Betapa Tuhan sangat menginginkan adanya orang-orang yang mau pergi dan menjadi pendamai bagi dirinya dengan orang berdosa. Maukah kita menjadi pendamai-pendamai Tuhan? Kalau kita berdoa saja, kita malas. Kalau berdoa saja kita merasa, biar orang lain saja yang berdoa. Bagaimana giliran mau dipakai oleh Tuhan? Bagaimana mau diutus oleh Tuhan? Jadi, doa Abraham ini mengingatkan kepada kita bahwa sebenarnya kita memiliki peran. Abraham bisa saja diam, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Abraham bisa saja tidak peduli, tetapi dia ingat akan Lot. Memang Lot berada di tempat yang jahat, tetapi Abraham punya kasih akan Lot, keponakannya itu. Apakah kita juga punya kasih kepada orang-orang yang berada di tempat yang gelap? Ayo kita kembali ke Kejadian pasal 19. Berikutnya yang kita baca dari doa Abraham ini adalah bahwa dia berdoa sesuai dengan sifatnya Tuhan. Doa itu memang harus sesuai dengan sifat Tuhan. Perhatikan bahwa Abraham bukan sembarangan berdoa, tetapi dia mengenal Tuhan. Dan dia bukan berdoa untuk kepentingan Abraham sendiri, dia bukan berdoa sesuatu yang egois, bukan sesuatu yang untuk dihabiskan hawa nafsunya sendiri. Karena itu yang diperingatkan di dalam Yakobus pasal 4, kalau Anda baca mulai dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, bahwa orang Kristen berdoa tetapi tidak mendapat apa-apa. Bahkan mereka bertengkar. Bahkan mereka dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Sehingga ketika mereka berdoa kepada Tuhan, yang mereka doakan itu adalah untuk hawa nafsu mereka. Jelas tidak dapat. Nah, maksud dari Yakobus adalah kalau kamu berdoa sesuai dengan nafsumu sendiri, kamu memang tidak akan dapat. Oleh sebab itu, maka ketika berdoa, Abraham dia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Abraham kenal dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika dia berdoa, dia menyebut-nyebut tentang, ini ya, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Dia tahu Tuhan tidak akan melakukan itu. Tuhan itu adil. Tuhan tidak akan melakukan apa yang tidak benar. Masa orang yang benar dihukum bersama-sama dengan orang fasik? Tuhan tidak mungkin melakukan itu. Jadi karena dia paham sifatnya Tuhan, dia bisa berdoa sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Abraham ketika berdoa, dia menyebut-nyebut tentang belas kasihan Tuhan. Karena sifat Tuhan inilah yang bisa membuat Tuhan tidak segera melaksanakan penghukuman. Seandainya Tuhan tidak punya sifat ini, tidak ada belas kasihan Tuhan, maka orang yang berdosa itu pasti langsung sudah pada saat itu juga disambar petir. Tetapi Abraham kenal sifat Tuhan. Waktu Musa berdoa untuk orang Israel, Musa ingat sifat Tuhan yang sabar, yang berlimpah kasih setia. Dan waktu Yunus berdoa juga, sebenarnya doanya Yunus itu kebalikan. Coba kita baca deh di dalam Yunus ya. Karena doanya Yunus ini lucu. Pasal yang keempat. Justru kebalikan. Kalau Musa berdoa, ingin menggugah kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, kesabaran Tuhan. Tapi Yunus berdoa di pasal 4, itu malah menyayangkan sifat-sifat Tuhan. Tetapi, tetap poinnya adalah bahwa Yunus kenal dengan Tuhan. Bahkan Yunus saking kenalnya Tuhan, dia bilang ini ya Tuhan, ayat 2, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal, maksudnya yang tidak jadi melakukan malapetaka yang hendak didatangkannya.
Sebenarnya Yunus ini sudah sangat kenal dengan Tuhan. Oleh sebab itu ketika dia diutus ke Niniwe, dia sudah tahu dan dia punya hati yang waktu itu tidak sejalan dengan Tuhan. Dia tahu hati Tuhan. Tapi pada waktu itu hati dia belum sejalan dengan Tuhan, makanya dia lari. Seandainya Yunus waktu itu hatinya sudah sejalan dengan hati Tuhan, tidak mungkin dia lari. Oleh sebab itu, Tuhan pelan-pelan mengajarkan Yunus. Tuhan kasih pohon jarak yang tadinya menaungi dan membuat si Yunusnya ini sedikit lega. Yunus sudah senang. Tapi lalu kemudian oleh seekor ulat pengerat, dalam satu malam saja, pohon jarak itu mati. Dan matahari yang tadinya tidak mengenai kepala Yunus secara langsung, sekarang langsung kena. Dan mungkin waktu itu Yunus keadaannya sudah cukup mengenaskan. Bayangkan habis dimuntahkan dari perut ikan, ya. Sudah jadi apa kulitnya? Mungkin kulitnya itu sudah tidak terlalu sehat lagi seperti kita. Oleh sebab itu kena matahari dia mungkin sangat menderita. Jadi dia pikir aku mau mati saja. Di saat itulah Tuhan kemudian kasih tahu. Dan mengajarkan kepada Yunus, isi hati Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa dia mengasihi bukan hanya Yunus, dia mengasihi orang-orang kota Niniwe. Nah, mungkin kesimpulannya, Yunus akhirnya mengerti. Harusnya kita membacanya, kita juga mengerti. Supaya ketika kita berdoa, kita yang tahu sifat Tuhan, kita akan mengikuti ini supaya kehendak kita ini biar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukankah ini yang Tuhan inginkan? Ya. Kalau kita minta sesuatu kepada Tuhan, kalau kita mau didengarkan, ya jangan minta yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, yang bertentangan dengan sifatnya Tuhan. Kadang-kadang waktu ada timbul ini sifat kompetitif, bisa berdoa, Tuhan tolong supaya saya menang pertandingan ini. Kalau lagi pertandingan. Itu kan berarti sama dengan Tuhan, bikin yang tim lawan saya kalah kan gitu. Apakah ini kehendak Tuhan? Kita mungkin kasih tanda tanya, belum tentu. Belum tentu kehendak Tuhan seperti itu. Tetapi secara manusiawi, kita memikirkan ego diri kita sendiri sehingga lupa dengan Tuhan. Dan kehendaknya Tuhan. Mungkin lebih tepat kalau kita berdoa, Tuhan, berikanlah saya kekuatan. Tuhan, biarlah saya bisa bertanding dengan jujur, dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan terbaik saya. Supaya apa? Supaya saya bisa menjadi saksimu. Supaya saya bisa merangkul orang. Supaya saya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Mungkin itu sesuatu yang lebih baik. Lebih sesuai dengan sifatnya Tuhan. Intinya, karena Abraham mengerti apa yang Tuhan inginkan, maka ketika dia berdoa, dia bisa sesuaikan. Nanti kalau kita berdoa, kita coba supaya kita juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, terakhir, kita membaca bagaimana Abraham berdoa, bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali, tetapi berkali-kali. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maksudnya bukan berdoa terus-menerus, doa yang sama terus. Ya. Karena ada gereja yang mengajarkan doa yang bahkan sudah dihafal, sudah ditulis menjadi sesuatu ini, ya, satu doa, ada namanya, dikasih nama, doa Bapa kami. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dan itu dihafal. Dan itu diulang terus. Ada doa kepada Maria, ada doa kepada apalagi segala macam, kepada santo, dan doa macam-macam untuk berbagai macam ini keadaan. Seolah-olah doa itu semacam suatu obat. Jadi kalau gejalanya apa, maka obatnya dikasih paracetamol biar demamnya turun. Doa bukan seperti itu. Jadi ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu,
Maksudnya bukan mengulang doa yang sama lagi, terus doa yang sama lagi, terus doa yang sama lagi. Seolah-olah dengan mengucapkannya berkali-kali atau dengan banyaknya kata-kata, doa kita itu akan membuat Tuhan bosan, lalu akhirnya Tuhan kabulkan aja lah daripada didoakan terus gitu. Bukan itu maksudnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Abraham di sini? Bukankah Abraham berdoa yang sama? Jadi, tadi makanya saya mulai dengan dia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kemudian dia mendapat respon Tuhan yang sifatnya positif. Ketika dia berdoa, kemudian Tuhan bilang iya. Maka kemudian dia mendoakannya terus. Ini yang Tuhan inginkan. Yaitu ketika kita sudah mendapat jawaban dari Tuhan yang positif, kita tidak berhenti, tetapi kita terus memintanya. Karena kita tahu ini sesuai kehendak Tuhan, karena kita tahu ini sesuatu yang positif, maka kita minta terus. Apa yang bisa kita minta terus dari Tuhan? Misalnya kalau kita minta hikmat. Kalau kita minta hikmat, kita tahu Tuhan mau memberikan kita hikmat. Karena dia itu baik, karena dia tidak menghitung-hitungnya, memberikannya dengan tidak membangkit-bangkit. Jadi dia pasti akan memberikannya. Kita minta hikmat, kalau Tuhan berikan, kita minta terus. Kalau misalnya kita minta kesabaran, dan Tuhan, misalnya kita sabar, kita minta supaya kita sabar terus. Mungkin kita minta kesempatan untuk melayani Tuhan. Tuhan berikan. Maka kita berdoa supaya Tuhan kasih terus saya kesempatan untuk melayani. Ketika kita mendapatkan respon positif dari Tuhan, mengapa kita berhenti? Mengapa tidak kita teruskan? Tapi sebaliknya kalau kita mendapatkan suatu respon yang negatif, itu berarti jangan diteruskan. Jangan seperti Bileam, itu namanya ngeyel. Bileam Tuhan sudah bilang apa? Tuhan sudah kasih indikasi bahwa Tuhan tidak mau mengutuk orang Israel. Bileam masih apa? Pura-pura nggak tahu. Pura-pura. Lalu kemudian dia pergi juga. Tuhan sudah halangi jalannya Bileam. Tadinya mata Bileam tertutup. Tertutup dengan apa? Mungkin harta, ya, mungkin ada janji-janji, sehingga waktu dia berjalan, dia tidak memperhatikan jalannya, dia cuma membiarkan keledainya saja yang berjalan, dia biarkan keledainya jalan karena keledainya dituntun mungkin atau sudah tahu jalan, dia tidak melihat lagi jalan di depan. Karena pikirannya sudah melayang kepada upahnya itu. Tetapi kemudian, karena cuma keledainya yang matanya terbuka, Tuhan mau buka matanya Bileam juga. Akhirnya, Bileam baru sadar belakangan. Tetapi masa kita perlu sampai kena pukul dulu baru kemudian kita membuka mata kita? Oleh sebab itu, Abraham di sini menunjukkan dia bisa meraba rasakan hati Tuhan, sehingga dia bisa sensitif terhadap jawaban Tuhan. Kalau jawaban Tuhan masih positif, dia minta terus. Tapi ketika di ayat yang terakhir, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Abraham tidak mengejar Tuhan, mau minta lagi. Tuhan sudah pergi, Tuhan sudah selesai berfirman. Abraham pun sadar, oh sampai di sini kehendak Tuhan. Sampai di sini saya bisa meminta. Betapa hati Abraham sangat dekat dengan hati Tuhan. Ketika dia bercakap-cakap dengan Tuhan, dia bisa tahu, oh percakapan ini sudah selesai. Permintaan saya sudah sampai kepada batasnya. Nah saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Yaitu bahwa kita berdoa terus, lalu kemudian kita peka terhadap respon Tuhan. Dan kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena inilah bukti nyata dari iman. Yaitu ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mengharapkan, kita punya ekspektasi bahwa Tuhan akan memenuhi permintaan kita yang sesuai dengan kehendaknya. Itu namanya iman. Tapi itu untuk khotbah yang
berikutnya. Mari kita tundukkan kepala dulu, kita berdoa. Bapa di surga, kami belajar dari apa yang Abraham lakukan, bahwa dia berdoa untuk orang lain, satu doa syafaat Tuhan untuk mendamaikan engkau dengan orang yang berdosa. Kami pun ingin menjadi seperti itu. Kami ingin berdoa terus, dan kami ingin peka terhadap kehendak-Mu, supaya kami jangan sampai meminta sesuatu yang hanya untuk hawa nafsu kami sendiri saja, tetapi kami benar-benar mau melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.